Bab 3001. Sony Yuan datang berkunjung. Di daerah di mana paviliun harta karun berada, tanah bergetar, bahkan istana pun tampak berguncang. Langit seketika menjadi gelap. Aura ini datang ke arah kita. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tetapi pada detik berikutnya, tirai cahaya Reiki emas besar tiba-tiba naik dari tanah, seperti dinding yang menembus langit, langsung menghalangi dampak aura kacau ini. Aura kacau menyerang 3 kali berturut-turut, dan setelah gagal menembus tirai cahaya, momentum tidak tersisa lagi, dan secara bertahap mereda. Apa yang terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Ya, fluktuasi aura yang mengerikan, seolah-olah dunia akan hancur berkeping-keping. Melihat gelombang Reiki menghilang, beberapa kultivator sangat ketakutan. Pada saat ini, wajah sedikit pucat, suara bergetar, dan kakinya hampir lemas dengan ketakutan yang tersisa. Kekuatan aura barusan, jika tidak dihalangi oleh paviliun harta karun, dan menimpa mereka, khawatirnya tidak ada orang yang hadir yang bisa bertahan. Teman kultivator, slip giok yang diberikan paviliun harta karun kepada kami kemarin, sepertinya kamu tidak mengamatinya sama sekali. Melihat beberapa kultivator terlihat ngeri, beberapa orang tua dan berpengalaman juga terlihat menghina. Gelombang Reiki ini ada di sebelah timur kita, jelas ke arah jurang galaksi. Ini lingkungan di jurang galaksi, pertanda akan stabil. Aku tahu jurang galaksi, aku mendengar bahwa itu adalah lubang yang dalam yang disebabkan oleh kehidupan dan kematian Raja Peri zaman kuno. Itu sangat menakutkan. Tapi era zaman kuno telah lama berlalu, apakah akan begitu menakutkan sebelum menjadi stabil? Seseorang bertanya-tanya. Tentu saja jurang galaksi berbeda dengan tempat-tempat lain di pegunungan sihir. Ini adalah tempat yang terlarang. Bahkan jika kamu memasuki kultivator fase penilaian 3 penurunan, kamu akan mati. Dan Raja Abadi telah berubah hingga saat ini, tetapi kultivator fase Mahayana. Kekacauan dunia yang disebabkan oleh pertarungan orang-orang semacam ini, jangankan ribuan tahun, tidak akan hilang bahkan setelah sekian lama. Diperkirakan hanya paviliun harta karun yang memiliki kekayaan dan kekuatan untuk membangun istana di tebing di luar jurang galaksi. Teman kultivator, tolong pikirkan, kami terbang sejauh ini, dalam 1000 mil, apakah ada sekte atau kekuatan? Mengetahui bahwa ini adalah fluktuasi aura normal di jurang galaksi, banyak orang menjadi sedikit tenang. Toh, paviliun harta karun mengatakan jurang galaksi akan dibuka besok. Tapi kita akan masuk ke tempat yang begitu menakutkan besok. Suara seseorang sedikit bergetar. Beberapa hal hanya dapat dianggap menakutkan ketika kamu mengalaminya secara langsung. Semburan Reiki semacam ini yang mencakup segala arah dan tidak dapat dihindari. Jika mengatakan bahwa itu akan tiba-tiba berhenti setelah sehari, khawatir tidak ada yang akan mempercayainya. Ya, teman kultivator, wilayah rahasia galaksi adalah harta karun, tapi jurang galaksi bukan. Seseorang mencibir lagi. Yang disebut berhentinya gelombang spiritual dalam jurang galaksi hanya sedikit lebih baik. Setiap kali masuk jurang galaksi, ada kultivator akan dimakamkan di dalamnya. Dan bahkan 2000 tahun yang lalu, pejuang kebanggaan peringkat galaksi meninggal. Bahkan para pejuang kebanggaan mati di tempat seperti itu. Banyak orang terkejut. Sangat disayangkan meninggal di jalan sebelum memasuki wilayah rahasia galaksi. Tapi tidak apa-apa selama kamu berhati-hati. Selama kamu berhati-hati, kamu tidak akan mati. Ada juga seorang kultivator yang melihat bahwa apa yang dikatakan orang sebelumnya terlalu berlebihan, dan merasa terhibur saat ini. Setelah gelombang bergejolak jurang galaksi tenang, kita bisa menunggu 2 atau 3 hari sebelum masuk. Kekacauan akan jauh lebih sedikit pada saat itu, dan jurang galaksi hanya 1000 mil jauhnya dari pinggir jurang, jadi mengapa masuk 10 hari sebelumnya, hanya untuk menyisakan ruang yang cukup untuk toleransi kesalahan di dalamnya. Ya, kalau dibuka bisa masuk, tapi biasanya harus menunggu 2 atau 3 hari. Jangan grogi. Kita semua pejuang kebanggaan. Kalau tidak berani masuk jurang galaksi, aku kira token galaksi lebih baik hilang. Orang-orang mencibir.
Penontonnya penuh dengan komentar dan memiliki sikap yang berbeda-beda. Di samping, Erikin hanya diam mendengarkan dan belajar banyak tentang jurang galaksi. Aku menantikannya, aku akan bisa bertarung dengan Kak Erik dalam beberapa hari. Meskipun hanya ada beberapa roh sisa di jurang galaksi, itu cukup untuk pemanasan. Ramaji juga bersiap. Bisakah kamu melakukannya? Aku merasa auramu cukup kosong. Aku akan melindungimu ketika kamu sedang down. Ye Zun telah mengenal Ramaji dengan cukup baik akhir-akhir ini, jadi dia tertawa dan bercanda. Kentut, saat aku di jurang galaksi, aku akan menunjukkan kekuatanku saat ini kepada kalian. Ramaji mendengus. Ramaji benar-benar tampak menahan napas, dan dia berencana untuk membuktikan dirinya di depan Erikin dan adik perempuannya. Masih 2 atau 3 hari sebelum aksi. Kakak, aku pikir kamu harus bersiap dulu. Dengan kekuatan kamu, itu benar-benar tidak baik. Saat Ramaji penuh percaya diri, Rimaji menusuk. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Erikin juga tersenyum, tetapi dia dengan cepat memudarkan senyumnya dan menoleh untuk melihat ke satu arah di antara kerumunan. Tidak melihat ada apapun, Erikin menarik pandangannya dan sedikit mengernyit. Sepanjang jalan, dia selalu dapat merasakan bahwa seseorang diam-diam memata-matai dia, tetapi tidak dapat menangkap jejak. Mereka yang memiliki musuh dengan dia, atau karena token emas di tangannya. Kembali ke mansion, Erikin terus membenamkan dirinya dalam pelatihan dan persiapan. Namun, sebelum mulai berlatih, Erikin juga mengeluarkan slip giok paviliun harta karun dan melihatnya dengan seksama. Benaran, sejak mendapatkan benda ini, dia benar-benar tidak punya waktu untuk melihatnya. Hari ini, aku melihat kengerian jurang galaksi, dan itu waktu tepat untuk mempelajarinya. Sekitar 1 jam latihan, seorang tamu tak diundang mengganggu latihan Erikin. Setelah gong Yao transmisi suara, Erikin membuka pintu dan Sony Yuan masuk. Meskipun sudah lama sejak pelelangan, kemarahan di mata Sony Yuan belum sepenuhnya hilang. Teman seiman, aku, Sony Yuan, tidak suka bertele-tele, jadi aku katakan langsung saja. Siapa musuhmu di pegunungan sihir? Bisakah kamu memberitahu aku sedikit petunjuk? Aku, Sony Yuan, pasti akan berterima kasih. Kamu ingin mencari tahu siapa yang di dalam ruang pribadi ke-20? Erikin mengangkat alisnya sedikit. Benar, dia berani menghinaku, aku akan membunuhnya. Kata Sony Yuan tajam. Aku hanya menebak, tidak yakin, kata Erikin. Agak tidak terduga, Sony Yuan ini sangat pendendam. Atau ada sesuatu yang dia tidak tahu. Tidak apa-apa, katakan saja. Tuan Muda Yuan, seperti yang kamu tahu, sudah lama aku tidak datang ke pegunungan sihir, dan aku tidak punya banyak musuh, ada Nimo Yu, saudara Gyoker Fan, Jerome Lu. Erikin mengangguk dan menyebutkan beberapa nama berturut-turut. Juga Jerome Lu. Sony Yuan sedikit mengernyit. Jerome Lu, yang berdiri di belakangnya, juga berkedut pipinya beberapa kali. Apakah dia memiliki dendam terhadap Erikin? Ada sedikit. Tapi aku di sini, kamu mengatakannya secara langsung, apakah itu baik-baik saja? Sekte kebenaran kami dan Sekte Pedang sama-sama ada di punggungan awan ungu. Aku melukai tetua Sekte Pedang di depan Jerome Lu. Menurut aku, ini termasuk dendam, kata Erikin. Jerome Lu bisa dikesampingkan. Sony Yuan menggelengkan kepalanya. Jerome Lu, atau keluarga Lu, adalah sesuatu yang benar-benar dapat dipercaya oleh keluarga Yuan. Jika tidak, Sony Yuan tidak akan membawa Jerome Lu. Tentu saja, aku juga percaya Tuan Muda Lu tidak akan melakukannya, setidaknya tidak akan memprovokasi Tuan Muda Yuan, kata Erikin enteng. Bersambung.